Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffi dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battletrop Devon ini atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Sang Permaisuri menanyakan berapa banyak petarung yang tersisa di pihak Permaisuri. Dan semua orang pun terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Permaisuri, Anda telah tertidur selama ribuan tahun. Orang-orang alam Suanjin sekarang telah lama melupakan Anda. Benarkah? Tetapi itu memang masuk akal. Jika memang demikian, maka aku akan membuat semua orang tahu siapa permaisuri yang sebenarnya, ucap dari sang permaisuri. Dan pada saat yang sama, semua orang merasakan kekuatan penindasan yang memancar dari tubuhnya. Tekanan ini langsung membuat semua orang berkeringat. Permaisuri, apakah kekuatanmu telah kembali? Tanya dari Yu-chan sambil menatap ke arah permaisuri dengan sangat heran. Meskipun kekuatanku tidak kembali ke puncaknya, aku rasa ini saja sudah cukup untuk bisa mempengaruhi orang-orang. Apalagi saat ini sudah ada reinkarnasi Junsang. Dengan adanya dia saja, aku pasti akan lebih bersemangat lagi. Meskipun permaisuri ini adalah istri Junsang, aku khawatir dia tidak dapat memahami perasaanmu kepadanya. Karena dia hanyalah reinkarnasinya saja, ucap dari Yu-chan. Tidak, bagiku dia adalah Junsang. Junsang tetaplah Junsang, jawab dari sang permaisuri. Yu-chan pun hanya bisa tersenyum pahit saja. Dia tidak bisa meyakinkan seseorang wanita yang hatinya benar-benar diberikan kepada sosok itu. Dan dia juga sudah memberikan segalanya dengan hidupnya. Jika permaisuri telah mengambil keputusan, maka aku hanya akan mengikutinya saja. Semua orang pun lalu mengangguk. Sementara itu, di udara, Xian sudah melakukan semua yang bisa dilakukan olehnya. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan serangan pedang yang ketiga ini. Pupil mata Xian pun tiba-tiba menyusut. Dan cahaya pedang emas saat ini hanya berjarak 10 kaki saja darinya. Jika cahaya pedang emas ini benar-benar bisa mengenai tubuhnya, maka akan dapat dipastikan bahkan tubuh klon dewa asli ini mungkin akan langsung dimusnahkan olehnya. Namun meskipun begitu, Shen tetap tidak menghindar. Karena dia berjanji akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Bahkan jika tubuhnya terluka parah, Shen tidak akan takut sama sekali. Cahaya pedang emas itu berangsur-angsur membesar di mata Shen saat ini. Dan semua orang pun berkeringat dingin saat melihat adegan ini. Apakah permaisuri tidak akan menyuruh Jian Xiangyang untuk berhenti? Jika ini dibiarkan, bahkan seseorang petarung tahap kedua dari Immortality pun tidak akan sanggup untuk menahan serangan itu. Jika dia benar-benar terkena oleh serangan itu, dia pasti akan terluka parah atau bahkan mati, ucap dari Yu-chan. Tidak, aku membawanya ke sini karena untuk melatihnya agar lebih kuat lagi. Dia harus bisa menghadapi petarung yang lebih kuat. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk menjadi lebih kuat lagi, jawab dari sang permaisuri sambil menggelengkan kepalanya. Permaisuri sepertinya masih percaya bahwa Xiaoyan punya cara untuk menghentikan serangan pedang ketiga ini. Entah sudah berapa banyak petarung Immortality yang telah mati oleh Jian Xiangyang. Aku rasa anak itu akan berakhir cedera yang serius, ucap dari Komeng. Saat ini, semua orang sangat khawatir. Namun, hanya Komeng saja yang merasa gembira. Dia sepertinya berharap Xiaoyan akan dikalahkan oleh Jian Xiangyang ini. Karena dia selalu mengingat setiap bagian di mana Xiaoyan selalu menyiksanya. Jadi, dia tidak pernah merasa kasihan kepada Xiaoyan kali ini. Jian Xiangyang, jangan berbelas kasihan kepadanya, ajar saja dia, ucap dari Komeng. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi suaranya tidak terdengar. Seperti orang yang meminta jawaban saat ujian di kelas. Bagaimanapun, permaisuri ada di sampingnya.
Jadi dia tidak berani untuk mengucapkan itu secara langsung. Sementara itu, cahaya pedang emas meraung dan Xiaoyan masih bersiap untuk menahan serangan pedang ketiga dengan tubuhnya secara langsung. Meskipun dia sudah kehabisan skill bertarung yang dia miliki, dia masih tidak dapat menghentikan cahaya pedang emas ini. Namun sekarang serangan pedang ini telah melemah sehingga setengahnya. Tentu saja, Shen sudah cukup percaya diri kepada klon dewa asli dan kekuatan fisiknya sendiri. Apakah kamu akan menggunakan tubuh fisikmu sebagai penahannya? Kamu hanya perlu mengakui kekalahan saja. Dan tidak perlu sampai mengorbankan hidupmu seperti itu, ucap dari Jian Xiangyang. Aku pasti bisa menahannya, ucap dari Xiaoyan sambil menatap ke arah Jian Xiangyang. Tatapan matanya dipenuhi dengan tekad yang sangat kuat. Xiaoyan berteriak dengan keras. Wah, denting, buar. Namun, tepat ketika Xiaoyan sudah mengerahkan sumber gasnya untuk memblokir serangan pedang ini dengan tubuhnya, suara tabrakan logam pun yang membengkakkan telinga terdengar dan kemudian menyebar ke telinga semua orang. Kemudian seluruh cahaya pedang emas ini bergetar hebat dan cahaya pedang putih yang entah muncul dari mana benar-benar bertabrakan dengan cahaya pedang itu. Cahaya pedang putih bersinar dengan sangat menyilaukan dan kekuatan kejutnya tiba-tiba meledak. Ledakan cahaya pedang emas milik Jian Xiangyang memancarkan cahaya pedang emas dan itu benar-benar dikalahkan oleh cahaya pedang putih. Ilmu pedang orang ini memang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan ilmu pedangku, tentu saja ini masih tidak ada apa-apanya, ucap dari sebuah suara. Mendengar itu, Xian pun tertegun untuk sejenak dan dia tidak menyadari apa yang terjadi. Setelah melihatnya lebih dekat, ada sosok yang muncul di dalam kegelapan dan di hadapannya saat ini. Dia membawa kotak pedang dan memegang pedang panjang Qianfeng. Dia terus membelai janggutnya. Dan sosok ini ternyata adalah pendekar pedang gila dari Labu Bau bermata 9. Shen tidak pernah memanggilnya. Namun pendekar pedang gila ini mengambil inisiatif untuk keluar dari Labu Bau bermata 9. Dan memblokir serangan ini untuk Xiaoyan. Pada saat ini pendekar pedang gila sudah muncul. Ekspresi acuh tak acuh Jian Xiangyang tiba-tiba berubah. Dia melihat pendekar pedang gila yang memegang pedang panjang saat ini. Ketika aura dari kedua pendekar pedang yang bertabrakan satu sama lainnya ini, saat ini sepertinya keduanya telah melangsungkan pertempuran lewat auranya. Xian tiba-tiba menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Pendekar pedang gila itu juga seseorang ahli pedang. Jadi Xian penasaran ilmu pedang siapakah yang lebih kuat kali ini. Pendekar pedang gila atau Jian Yang? Namun kalimat berikut dari pendekar pedang gila langsung menggambarkan situasinya. Jika kamu bisa menahan serangan ketigaku, aku akan mewarisi ilmu pedangku kepadamu. Bagaimana? Ucap dari sang pendekar pedang gila sambil tersenyum dan memandang ke arah Jian Xiangyang yang menantang balik Jian Xiangyang. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti ilmu pedang, dia bisa melihat kekuatan dari kedua belah pihak ini. Ekspresi wajah Jian Xiangyang kali ini terlihat sangat serius. Dan dia segera mengepalkan tinjunya ke arah pendekar pedang gila. Pedang yang sangat kuat. Aku Jian Xiangyang, pengguna ilmu pedang Dao Surgawi. Mohon bantuannya kepada senior, ucap dari Jian Xiangyang. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum saja. Pertempuran semacam ini sepertinya bukan berada di tingkat Xiaoyan lagi saat ini. Hanya dengan menyaksikan pertarungan dua petarung kuat saja, itu sudah pasti memberikan banyak manfaat untuk Xiaoyan. Shen juga mengerti bahwa jika pendekar pedang gila tidak memblokir serangan pedang yang mengarah kepadanya, bahkan jika Xiaoyan tidak mati, Shen pasti akan menderita luka yang sangat serius. Alasan mengapa pendekar pedang gila ini mengambil tindakan sendiri mungkin karena dia merasa bahwa Xiaoyan tidak akan bisa menerima serangan itu. Faktanya, pada saat cahaya pedang itu mendekat, Xiaoyan benar-benar merasakan krisis hidup dan mati yang sangat kuat.
Jika saja pendekar pedang gila itu tidak muncul, maka Xiaoyan benar-benar di dalam bahaya. Shen juga terkejut di dalam hatinya. Dia telah bertarung melawan Jian Xiang yang sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Jian Xiang yang ini akan begitu kuat, sehingga Xiaoyan tidak bisa menebak kekuatan sebenarnya dari Jian Xiang yang. Di udara, pendekar pedang gila itu perlahan mengangkat tangannya dan menutup matanya dengan kain putih. Ilmu pedang Dao surgawi. Sepertinya ilmu pedangmu itu tidak layak disebut surgawi. Jika kamu bisa menahan 3 seranganku, aku bisa menunjukkan kepadamu apa itu ilmu pedang yang sebenarnya, ucap dari sang pendekar pedang gila. Kata-kata pendekar pedang gila itu begitu mendominasi, tetapi tampaknya dia tetap saja salah arah. Senior, tolonglah. Tolong senior, arahkan pedangmu ke orang itu. Sepertinya kamu mengarahkan pedangmu ke arah yang salah, ucap dari Xiaoyan. Hehehe, maaf. Aku memang karena aku ini adalah orang yang buta, ucap dari sang pendekar gila sambil menggaruk kepalanya. Lalu dia pun berbalik mengarahkan pedangnya ke arah Jian Xiangyang. Ternyata dia benar-benar buta, gumam dari Xiaoyan sambil tersenyum masam. Wuss! Pendekar pedang gila itu langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dan cahaya pedang putih mulai melesat ke arah langit. Jian Xiangyang langsung terguncang begitu melihat ini. Namun kemudian dia juga ikut menebaskan pedangnya. Cahaya pedang emasnya juga memiliki aura yang sangat kuat. Dan langsung tersapu ke arah depan. Denting, buar. Kedua serangan pedang itu pun bertabrakan dengan sangat keras. Cahaya pedang bergetar dan seluruh langit pun bergetar. Pada saat ini, serangan pedang Jian Xiangyang yang tampaknya sangat kuat langsung runtuh dalam sekejap setelah keduanya saling bertabrakan. Cahaya pedang putih masih melesat dan langsung menusuk Jian Xiangyang. Jian Xiangyang pun langsung menyemburkan seteguk darah. Dan pedang panjang di tangannya pun patah menjadi 2 bagian hanya karena menahan serangan ini saja. Hei, apakah hanya segini saja kekuatanmu? Tetapi kamu begitu berani menyebut dirimu pengguna pedang ilmu surgawi, ucap dari sang pendekar pedang gila. Mendengar itu, wajah Jian Xiangyang terlihat sangat pucat dan kerusakan kepada tubuhnya cukuplah parah. Namun serangan pendekar pedang gila ini benar-benar telah memotong pedangnya menjadi 2. Pendekar pedang gila itu melepaskan telapak tangannya. Dan pedang panjang di tangannya pun terbang kembali ke dalam kotak emas secara otomatis. Lalu dia pun menoleh. Ekspresi acuh tak acuh tiba-tiba berubah menjadi senyuman penuh penghinaan. Hah, apakah kamu sudah puas? Ucap dari sang pendekar pedang gila sambil tersenyum. Mendengar itu Xiaoyan hanya tertegun sejenak. Ternyata pendekar pedang gila ini sedang membelanya. Terima kasih banyak senior. Tadinya aku berinisiatif untuk meminta nasihat saja. Tetapi kali ini aku tiba-tiba merasa sangat bodoh, ucap dari Xiaoyan. Awalnya dia meminta saran kepada Jian Xiangyang. Setelah pendekar pedang gila ini muncul, Xiaoyan merasa menjadi orang yang sangat berdosa. Karena ternyata ilmu pedang pendekar pedang gila ini jauh lebih kuat. Jika saja dia memiliki sedikit pemahaman, ilmu pedangku ini sudah bisa dia pahami dalam 1000 tahun, ucap dari sang pendekar pedang gila. Pada saat ini, Jian Xiangyang menyeka darah di sudut mulutnya. Dia mencoba untuk menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah pendekar pedang gila. Lalu dia mengepalkan tinjunya dengan kuat. Terima kasih atas saranmu ini senior, ucap dari Jian Xiangyang. Meskipun dia dipukuli oleh pendekar pedang gila, Jian Xiangyang tampaknya mendapatkan banyak pelajaran dari pendekar pedang gila ini. Karena kamu tidak bisa menahan serangan pedang pertamaku, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk menahan serangan pedang keduaku dan juga ketiga, ucap dari sang pendekar pedang gila. Setelah selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang lagi. Melihat itu Xian pun terkejut.
Ternyata dia tidak perlu mengundang mereka karena mereka juga bisa keluar sendiri dari Labu Bau bermata 9 ini. Ini adalah fakta yang sangat mengejutkan. Namun tentu saja yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah kekuatan pendekar pedang gila ini. Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan pendekar pedang gila ini seharusnya hanya berada di sekitaran tahap pertama Kaisar Immortal. Namun dia tidak menyangka ternyata pendekar pedang gila itu sangatlah kuat. Xiaoyan benar-benar tidak bisa menebak kekuatannya. Padahal pendekar pedang gila ini pasti jauh lebih kuat daripada apa yang dia bayangkan. Jika aku mengetahuinya lebih awal, seharusnya aku meminta pendekar pedang gila untuk membunuh beberapa raja roh istana surgawi waktu itu. Dia pasti bisa membunuh 2 atau 3 raja roh sekaligus, ucap dari Xiaoyan. Dia menyesal karena sepertinya Xiaoyan telah meremehkan kekuatannya. Xiaoyan kemudian mendatangi Jian Xiangyang. Lalu dia pun meminta maaf kepadanya. "Senior, aku benar-benar minta maaf kali ini. Aku benar-benar tidak menyuruhnya untuk keluar, tetapi dia keluar sendiri," ucap dari Xiaoyan. Bekas pedang di dada Jian Xiangyang perlahan mulai sembuh, tetapi belum sepenuhnya sembuh, dan meninggalkan bekas tebasan pedang yang sangat jelas di dadanya. "Aku telah mengalami kemacetan selama ribuan tahun. Apa yang terjadi sangatlah bermanfaat bagiku. Justru aku ingin mengucapkan terima kasih kepada senior itu," ucap dari Jian Xiangyang. Ia menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak perlu meminta maaf kepadanya, karena Jian Xiangyang sendiri malah merasa terbantu kali ini. "Kekuatan fisikmu memang benar-benar luar biasa, dan aku harus mengakui itu," ucap dari Jian Xiangyang kembali. Ekspresi dari Jian Xiangyang ini tidak berubah sama sekali. Masih terlihat dingin seperti pedang. Mungkin ini memang ciri khasnya. "Terima kasih atas pujianmu, senior. Masih ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan fisikku," ucap dari Xiaoyan sambil mengangguk dan mengepalkan tangannya. "Tubuh immortal itu, apakah itu adalah tubuh aslimu atau klonmu?" tanya dari Jian Xiangyang. Bahkan dia tidak tahu yang mana tubuh asli Xiaoyan ini. "Tubuh immortal itu adalah klonku," jawab dari Xiaoyan. Jian Xiangyang pun menatap ke arah Xiaoyan dengan keterkejutan. Ini memang jarang terjadi. Mana mungkin sebuah klon jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya. Lalu bagaimana caranya Xiaoyan bisa merebut klon itu? Ya, kira-kira begitu yang ada di dalam pikiran Jian Xiangyang saat ini. "Aku sangat ingin tahu bagaimana caramu untuk mendapatkan tubuh immortal yang begitu kuat itu. Sedangkan tubuh aslimu sepertinya masih memiliki jalan yang panjang dalam berkultivasi. Ada banyak peluang dan keberuntungan di dunia Xuanyin ini. Jika kamu ingin meningkatkan fondasi sumber gasmu, ada beberapa tempat yang bisa kamu coba," ucap dari Jian Xiangyang. Sepertinya pendekar pedang gila tadi membuat Jian Xiangyang ini menjadi ingin membantu Xiaoyan dengan tulus. "Terima kasih atas bantuanmu kali ini, senior," ucap dari Xiaoyan lagi. "Tetapi sebelum itu, kamu harus mengakui bahwa bukan merupakan hal yang baik jika klonmu ini lebih kuat daripada tubuh aslimu. Jika kamu benar-benar ingin menjadi lebih kuat, kamu tidak boleh terus mengandalkan klonmu terlalu sering. Jika tidak, kamu akan sulit untuk menembus level immortality," ucap dari Jian Xiangyang sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat serius. Mendengar itu, Xiaoyan pun tidak menyangkalnya, dan dia langsung mengangguk. Dia secara alami tahu ini dengan sangat jelas. Namun pada kenyataannya, Xiaoyan memiliki banyak kekuatan tempur yang lainnya. Jika satu musuh ini bisa dihadapi oleh Xiaoyan sendiri, tentu Xiaoyan tidak akan terlalu tergantung kepada klon dewa asli. Kecuali jika kekuatan musuh ini memang terlalu kuat. Sejauh ini Xiaoyan juga tidak menggunakan klon dewa asli jika tidak terlalu terdesak. Xiaoyan perlu bertarung, dia menyadarinya. Tetapi sebagian besar musuhnya yang dia hadapi sekarang jauh lebih kuat daripada Xiaoyan sendiri. Dan Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya dengan hal itu. "Jika kekuatan musuhku tidak terlalu kuat, aku biasanya tidak menggunakan klonku untuk bertarung.
Dan aku pasti akan berusaha sekuat tenaga dalam pertarunganku sendiri dengan kekuatanku sendiri, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.